Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kesusahannya. Pada masa awal Islam, kaum muslimin masih menyembunyikan keislamannya. Nabi SAW menganjurkan demikian agar mereka tidak mendapat kesulitan. Setelah orang Islam berjumlah 39 orang, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Nabi SAW untuk mendakwakan agama secara terang-terangan. Pada mulanya Nabi SAW melarang, tetapi karena Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mendesak, akhirnya beliau mengizinkannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengajak semua orang yang sudah masuk Islam untuk berkumpul di Masjidil Haram, dan mulailah ia berkhutbah. Itulah khutbah pertama dalam Islam, dan pada hari itu pula paman Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, masuk Islam. 3 hari kemudian Umar radhiyallahu anhu masuk Islam. Ketika khutbah dimulai, para kafirin dan musyrikin langsung menyerang kaum muslimin dari 4 penjuru. Walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai tokoh terkemuka dan dihormati oleh masyarakat Mekah, ia tetap dipukuli. Wajah, hidung, dan telinganya berlumuran darah sehingga wajahnya sulit dikenali lagi. Ia ditendang dengan sendal, dipukuli dengan tangan, dan apa yang semestinya tidak dilakukan, semuanya mereka lakukan. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pingsan. Ketika Banu Tamim, yakni kabilah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mendengar berita itu, mereka segera mengangkat tubuh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mengira Abu Bakar radhiyallahu anhu sulit diselamatkan. Mereka segera mendatangi Ka'bah dan mengumumkan, jika dalam peristiwa ini Abu Bakar meninggal dunia, maka kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah, sebab mereka mendapat kabar bahwa Utbah bin Rabi'ah bertindak keterlaluan dalam peristiwa pemukulan tersebut. Hingga petang, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih pingsan. Namun pada sore hari itu, akhirnya ia dapat berbicara. Ucapannya yang pertama kali adalah, bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW? Orang-orang di sekitarnya merasa kecewa dan mencelanya, karena Muhammadlah ia ditimpa musibah tersebut. Namun setelah sehari penuh ia pingsan hampir meninggal, begitu sadar yang pertama kali ia tanyakan adalah Nabi SAW. Sebenarnya apa yang ia lakukan itu adalah karena rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang meninggalkannya dengan kesal. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu masih memiliki harapan hidup. Ia mulai dapat berbicara. Ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh Ummu Khair menyediakan makan minum untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah siap, makanan pun dihidangkan di hadapannya. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menolaknya. Hanya satu pertanyaan Abu Bakar pada saat itu, yaitu bagaimanakah keadaan Nabi SAW? Ibunya berkata, bagaimana aku dapat mengetahui keadaannya? Abu Bakar berkata, tanyakanlah keadaan Nabi SAW di rumah Ummu Jamil, saudara perempuan Umar radhiyallahu anhu. Atas permintaan anaknya yang sangat memprihatinkan itu, ibunya pergi ke rumah Ummu Jamil radhiyallahu anha. Setibanya di sana, ia menanyakan keadaan Nabi SAW kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha. Disebabkan keadaan pada saat itu, Ummu Jamil radhiyallahu anha masih menyembunyikan keislamannya. Jawabnya, aku tidak mengenal siapa Muhammad dan siapa Abu Bakar. Tetapi jika engkau izinkan, aku akan melihat keadaan anakmu, Abu Bakar. Ummu Khair mengizinkannya. Setelah melihat keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia merasa tidak tega. Tanpa sadar, Ummu Jamil radhiyallahu anha menangis sambil berkata, semoga Allah membalas perbuatan yang telah dilakukan orang-orang jahat itu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Jamil radhiyallahu anha, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ummu Jamil radhiyallahu anha memberi isyarat kepada Abu Bakar kalau ibunya akan mendengarnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, jangan cemaskan ibuku. Maka disampaikanlah keselamatan Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, benarkah beliau betul-betul baik? Di manakah beliau? Jawab Ummu Jamil radhiyallahu anha, sekarang ada di rumah Arqam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum bertemu Rasulullah SAW. Sebenarnya ibunya ingin agar Abu Bakar radhiyallahu anhu makan sedikit, tetapi Abu Bakar telah bersumpah tidak akan makan sebelum bertemu Rasulullah SAW.
Maka ibunya menunggu sampai keadaan sepi, karena jika ia terlihat menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulah mereka tentu akan menyulitkan lagi. Ketika malam telah lewat, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke rumah Arqam radhiyallahu anhu. Setelah bertemu, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya menangis. Kaum muslimin yang berada di tempat itu menangis terharu melihat keadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan hidayah untuk ibunya dan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwai ibunya. Mula-mula ibunya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia diajari Islam. Mulai saat itu juga ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Dalam keadaan senang, bahagia, atau sejahtera, orang-orang sering menyatakan cintanya. Sebenarnya cinta sejati seseorang hanya dapat terlihat ketika dalam musibah atau kesusahan, dan cinta tetap ada di hatinya. Cinta mereka membuat mereka hidup. Orang yang jatuh cinta berani mengorbankan hidup mereka tanpa mempedulikan jiwa mereka dan tidak mengharapkan kehidupan dan kebendaan dunia, tidak menghiraukan kesusahan, dan tidak takut kematian. Selain itu, cinta bukan sekedar cerita, namun keadaan yang tidak dapat ditunjukkan dengan kata-kata. Cinta adalah sesuatu yang bila merasuk ke dalam hati akan mengutamakan kekasihnya di atas segalanya tanpa mempedulikan kesusahan, kesenangan, kemuliaan, atau kehormatan. Semoga Allah dengan kasih sayangnya dan melalui kekasihnya memberi kita rasa cinta kepadanya dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dengan demikian, semua ibadah akan terasa nikmat dan kesusahan agama menjadi ketenangan bagi kita.